Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat seiman seagama, pemirsa warga jaringan, dengarkanlah kisah ini dengan seksama. Semoga menjadi bahan renungan atau motivasi bagi kita bersama. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang bermanfaat berikutnya. Dikisahkan dalam satu cerita, yaitu taubatnya seorang pembunuh. Jauh sebelum diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah ada seseorang yang luar biasa prestasi kejahatannya. Ia telah membunuh 99 orang tanpa ada alasan yang benar. Namun demikian, tiba-tiba tergerak dalam hatinya untuk bertaubat. Hanya saja ia bimbang apakah masih ada peluang baginya untuk kembali ke jalan kebaikan. Orang-orang di sekitarnya menyarankan agar menemui seorang rahib untuk menanyakan hal tersebut. Ketika tiba di tempat kediaman sang rahib, ia menceritakan kegundahan hatinya dan keinginannya untuk bertaubat. Sang rahib bertanya, "Apa kesalahanmu itu?" Ia pun berkata, "Saya telah membunuh 99 orang tanpa ada alasan yang benar." "Apa?" seru sang rahib penuh kekagetan. "Membunuh 99 orang, tidak ada jalan bagimu. Tempat bagimu adalah neraka." Lelaki itu sangat kecewa sekaligus marah. Ia sadar bahwa kesalahannya memang begitu besarnya, tetapi cara sang rahib menyikapi dan memvonis itu sangat melukai perasaannya. Walau hatinya mulai melembut dengan keinginannya untuk taubat, tapi jiwa jahatnya belum benar-benar menghilang. Tanpa banyak bicara, ia mengambil pisaunya dan membunuh sang rahib. Genap sudah 100 nyawa tidak bersalah yang melayang di tangannya, tetapi panggilan ilahilah untuk bertaubat terus mengganggu perasaannya. Hanya saja ia tak tahu harus bagaimana. Suatu ketika ada seorang yang menyarankan untuk menemui seorang yang alim di suatu tempat, dan ia segera menuju ke sana. Ketika tiba di tempat tinggal sang alim, ia menceritakan jalan hidupnya, termasuk ketika ia menggenapkan pembunuhannya yang ke-100 pada diri sang rahib. Dan tentu saja keinginannya untuk bertaubat. Sang alim yang bijak itu berkata, "Tentu saja bisa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi keinginanmu untuk bertaubat. Tetapi tinggalkanlah tempat tinggalmu itu, karena di sana memang kota maksiat. Pergilah ke kota lainnya, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah engkau bersama mereka, dan jangan pernahlah kembali ke kotamu itu. Insya Allah engkau akan memperoleh ampunan Allah dan dimudahkan jalan kepada kebaikan." Lelaki itu segera berangkat ke kota yang dimaksudkan sang alim, tetapi di tengah perjalanan kematian menjemputnya. Datanglah 2 malaikat untuk menjemput jiwa lelaki itu. Satu malaikat rahmat dan satunya lagi malaikat azab atau siksa. 2 malaikat itu bertengkar dan masing-masing merasa berhak untuk membawa jiwa lelaki itu. Sang malaikat rahmat berkata, ia telah berjalan kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Lalu malaikat azab pun berkata, ia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, justru kejahatannya yang bertumpuk-tumpuk. Mereka berdua terus beradu argumentasi, sampai akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia untuk menjadi hakim bagi keduanya. Setelah masing-masing mengajukan pendapatnya, ia berkata, ukurlah jarak 2 kota itu dari tempat kematiannya ini. Mana yang lebih dekat? Maka ia termasuk dalam golongannya. Mereka mengukur jaraknya dan ternyata kota yang dituju, yaitu kota tempat ibadah dan penuh kebaikan, lebih dekat sejengkal daripada kota maksiat yang ditinggalkannya. Maka jiwanya dibawa oleh malaikat rahmat dan ia memperoleh ampunan Allah.
Dalam riwayat lainnya disebutkan, sebenarnya lelaki itu belum jauh meninggalkan kota maksiat tersebut, tetapi Allah memang berkehendak untuk mengampuninya. Maka dari tempat kematiannya itu, kota kebaikan dan ibadah dipanggil mendekat, dan kota maksiat dihalau menjauh hingga jarak keduanya hanya selisih sejengkal tangan, lebih dekat kepada kota kebaikan. Oleh karena itu maka, bagi kita, janganlah lelah di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kita selalu di dalam maksiat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.